Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Ulfa, NPM 1815310442, kode kelas 5 reguler 2, klaster 2 KIB, Prodi Manajemen dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah perpajakan yang diberikan oleh Ibu dosen Maya Mastiasari, SEMSI, tentang membuat tutorial cara menginput PPh 21. Baik, di sini sudah terdapat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nama formulirnya adalah 1721A1. Jadi ini adalah formulir bukti pemotongan bahwa PT Sukses itu sudah memotong PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap, atau formulir yang dibuat oleh PT Sukses sebagai bukti bahwa PT Sukses sudah memotong PPh pasal 21 bagi pegawai tetapnya. Nah, nanti PT Sukses harus membuat formulir 1721A1 di mana formulir ini nantinya diberikan ke masing-masing pegawai tetap sebagai dasar untuk e-filing setiap tahunnya. Nah, sekarang mari kita isikan formulir 1721A1. Untuk bagian yang pertama, kita mengisi nomor bukti pemotongan. Untuk nomor bukti pemotongan yang pertama, kita isikan 1. Ini kode objek pajak pegawai tetap. Kemudian satunya adalah PPh pasal 21. Kemudian di sini kita isikan bulannya, yaitu bulan 12 atau bulan Desember. Karena ini bukti potong yang biasanya dibuat di akhir tahun atau di bulan Desember. Tahunnya adalah tahun 2019. Dan ini kita isikan nomor urutnya. Nomor urutnya di sini 00012. Maksudnya Hafifah Ulfa ini sebagai pegawai tetap dengan bukti potongnya nomor 12. Untuk masa perolehan kita isikan periodenya yaitu bulan 1 atau Januari sampai bulan 12 atau Desember. Artinya bahwa masa perolehan penghasilan yang akan kita rinci di sini adalah perolehan penghasilan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember atau 1 tahun. Jadi semuanya nanti perhitungan penghasilannya dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya kita mengisikan NPWP pemotong dan nama pemotong. Nah, yang memotong itu PT Sukses. Maka di sini kita isikan NPWP dan nama pemotong dari PT Sukses. Selanjutnya, kita ke bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, pegawai tetapnya bernama Hafifah Ulfa. Di sini kita isikan NPWP-nya Hafifah Ulfa. Kemudian kita isikan NIK atau nomor paspor jika ada. Kemudian nama, alamat, dan jenis kelaminnya dengan memberikan tanda silang. Kemudian statusnya, jika statusnya tidak kawin maka tanggungannya adalah 0. Nama jabatannya sebagai manajer keuangan di PT Sukses. Nah, untuk karyawan asing, karena Hafifah Ulfa ini merupakan WNI maka diabaikan. Selanjutnya, kita ke bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Karena ini adalah pegawai tetap swasta, maka kita silang kode objeknya 21.100.01. Kemudian kita isikan penghasilan brutonya Hafifah Ulfa ini adalah perhitungan selama 1 tahun. Nah, yang pertama ada gaji atau pensiunan atau THT atau JHT, kita isikan 120 juta karena 10 juta adalah gaji bulannya dikali 12 atau dikali setahun. Kemudian tunjangan PPh jika tidak ada maka diabaikan. Kemudian tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita isikan
Kemudian honorarium dan imbalan lain sejenisnya jika tidak ada maka dikosongkan. Kemudian premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja selama setahun. Kita isikan. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, jika tidak ada maka dikosongkan. Kemudian tantium, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Nah, di sini adanya Viva Ulfa menerima THR karena THR yang didapat hanya 1 kali dalam setahun. Lalu kita isikan jumlah THR-nya. Kemudian jumlah penghasilan bruto. Nah, kita jumlahkan dari gaji atau pensiunan atau THT dengan THR yang tadi. Totalnya 139.840.000. Kemudian kita akan menghitung pengurangan dalam setahun. Di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, kita jumlahkan dari jumlah penghasilan bruto dikali 0,05, hasilnya 6.992.000. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT. Kita isikan. Lalu kemudian jumlah pengurangan. Nah, di sini jumlah pengurangan biaya jabatan setahun ditambah dengan iuran pensiun atau iuran THT setahun, lalu dijumlahkan. Totalnya 13.192.000. Kemudian penghitungan PPh pasal 21. Nah, mencari penghasilan neto setahun, di sini sudah ada rumusnya. Nomor 8 dikurangi nomor 11. Atau jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Totalnya 126.648.000. Kemudian penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Karena kita sedang menghitung tahunan, maka masa pajak sebelumnya diabaikan. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 kita samakan dengan jumlah penghasilan neto di nomor 12. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP kita isikan sebesar 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun. Nah, ini kita jumlahkan. Penghasilan tidak kena pajak dikurang dengan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21. Totalnya 72.648.000. Kemudian PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Nah, ini penghasilan kena pajak setahun kita kalikan dengan 0,05. Nah, totalnya menjadi 3.632.400. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya jika tidak ada maka diabaikan. Kemudian PPh pasal 21 terutang samakan dengan nomor 17. Kemudian PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas adalah sebesar PPh yang terutang atau yang sudah dipotong oleh PT Sukses. Selanjutnya, pada bagian akhir kita mengisi identitas pemotong. Untuk pemotongnya yang mengisi adalah pimpinan perusahaan dan dalam hal ini Irfan Nasution sebagai pimpinan.
Lalu kita isikan di sini NPWP-nya Irfan Nasution, nama, dan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini tanggal 10 Januari 2020. Dan terakhir diisi dengan tanda tangan pimpinan. Sekian penjelasan dari saya tentang menginput bukti potong PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.